Jadi perjalanan saya sampai ke Bursa Berjangka juga di luar dugaan saya gitu. Saya dulu kan berangkat dari Bapepti sebagai salah satu kepala biro perniagaan yang kebetulan menangani juga pembinaan terhadap perkembangan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Nah, berangkat dari itu, kemudian kami kan sebenarnya sudah pensiun sejak Agustus tahun 2010. Kebetulan pada saat itu memang BBJ dalam proses mencari pengganti karena pejabat sebelumnya sudah 2 periode berturut-turut dan perlu diganti. Kebetulan kami ada yang mencalonkan dan kami diusulkan untuk ikut bersama-sama kemungkinan dipilih menjadi salah satu direksi di Bursa Berjangka Jakarta. Sebelum Bapepti ya masih bergelut di Kementerian Perdagangan juga. Saya sempat sebagai wakil atas perdagangan di Tokyo. Ya pernah juga kita hadir ke Tokyo Commodity Exchange, ada beberapa bursa di sana. Berangkat dari pengetahuan yang serba sedikit tentang perdagangan berjangka, makanya begitu saya kembali, wah ini yang ingin saya perlu kembangkan juga di Indonesia. Kenapa? Karena perdagangan berjangka komoditi kalau kita pelajari secara sungguh-sungguh sebenarnya manfaatnya sangat besar gitu ya. Apalagi kita sebagai negara menghasilkan beberapa produk pertanian, apakah produk pertambangan, tapi nyatanya kan sebagaimana ketahui juga penetapan harga itu masih ditentukan oleh negara-negara lain. Itu sangat tidak mengenakan bagi saya sebenarnya. Maka cita-cita saya pada suatu saat Bursa Berjangka, salah satu bursa yang pertama di Indonesia, mampu menghasilkan suatu referensi harga yang bisa dipakai tidak hanya oleh pelaku usaha dalam negeri tapi juga pengusaha-pengusaha luar negeri. Saya kira seperti itu. Iya, tantangan utamanya memang kita harus pertama kali untuk pemahaman kepada semua pihak stakeholder, terutama juga termasuk pelaku-pelaku usaha kita. Banyak yang beranggapan bahwa kalau pelaku usaha itu melakukan atau terlibat dalam perdagangan berjangka, justru itu sesuatu hal yang harus dihindari. Kenapa? Oh, di sana banyak spekulasinya, katanya. Menurut pendapat saya itu sangat bertentangan dengan kenyataan, sebab perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan hedging, yang hedging itu dilakukan di bursa berjangka, mereka itulah sebenarnya spekulator gitu, karena dia menyerahkan nasib perusahaannya dengan fluktuasi harga yang dia tidak lakukan risk management yang benar melalui hedging tadi gitu. Nah itu kan memang perlu waktu ya. Di samping pelaku usaha juga tentunya dukungan dari pemerintah juga. Kita kan banyak punya BUMN. Kalau BUMN juga bisa kita rangsang untuk bisa menggunakan ini secara bersama-sama. Saya kira itu sudah mulai akan diikuti oleh perusahaan swasta kita yang lain. Dengan demikian ya kita berharap perdagangan berjangka komoditi ini akan berkembang lebih baik lagi ke depan gitu. Jadi bisa memberikan manfaat yang sungguhnya, bukan hanya yang muncul spekulasi yang sering juga menimbulkan banyak pengaduan masyarakat gitu. Ya, yang paling dekat dan harus kita lakukan secara terus-menerus sampai saat ini adalah sosialisasi, edukasi. Itu yang tidak boleh kita lupakan gitu. Itu saya kira sangat basic. Dan memang itu perlu nafas panjang ya, bagaimana supaya perdagangan berjangka itu dipahami secara benar. Nah ini kan secara benar ini tidak itu, ada yang tahu sedikit. Nah, itu saya kira yang harus kita lakukan secara terus-menerus dan tidak akan henti-hentinya begitu. Sebab ini perdagangan berjangka komoditi kan bukan perdagangan yang mudah dipahami. Ya. Motivasi saya seperti saya berangkat tadi karena saya sangat optimis kenapa potensi kita ada di sana. Saya melihat negara-negara kecil, katakanlah seperti ya Thailand aja bisa, terus yang lebih bagus lagi Cina dan India. Ya saya juga kebetulan sempat ke India, sempat ke China, yang sebenarnya menurut saya di sana infrastruktur itu bukan lebih baik dari kita juga. Mereka saja bisa, masa kita nggak bisa? Mungkin ada cara-cara yang belum tepat yang kita temukan sehingga kita belum sampai ke tujuan yang kita inginkan. Sebenarnya itu aja sebenarnya. Di Obama yang masih muda kok bisa dengan mudah, dengan tenang. Padahal yang diurus itu bukan negara besar yang begitu complicated, kok bisa dengan tenang.
kita yang jauh unit. Ya apa sih artinya sebenarnya sebagai bursa berjangka? Ya paling tidak mudah-mudahan cara untuk mengatasi yang dia lakukan itu sedikit banyak bisa saya gunakan untuk mengembangkan bursa berjangka. Ini pasti bisa, yang besar aja bisa kok dengan tenang dia atasi gitu. Masa yang lebih kecil seperti bursa berjangka nggak bisa sih. Pengertian kesuksesan itu ya memang beberapa pihak menyatakan kita berhasil untuk mencapai tujuan. Ya tujuan itu kan nggak akan selesai-selesai. Banyak habis tujuan ini tercapai ada tujuan lain. Ya tujuan-tujuan, serangkaian tujuan-tujuan itu bisa kita capai. Itulah saya kira kesuksesan.